Fata'allamu min ma'dubatillah mastata'tum. Maka ambillah dari Al-Quran yang dijadikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad semampu kalian. Ucapan inna hadal Qur'ana ma'dubatullah, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu dari kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maknanya di sini jangan disalahfahami bahwa dia adalah makhluk, bukan, tetapi dari sifat Allah. Maknanya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah yang merupakan kalam dan sifat Allah yang mana diwajibkan manusia untuk mengikuti. Yang diundang oleh Allah semua makhluk untuk menjadikan dia pedoman hidup. Telah datang marfu. Apa makna marfu? Dari ucapan Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah dari jalan Al-Hajari. Al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud. Dinaikkan kepada Nabi, qala Rasulullah, inna hadal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatillah mastata'tum. Bahwa sungguhnya Al-Quran ini adalah datang dari Allah, dari kalamullah, yang mana dia itu dijadikan manusia seluruhnya untuk datang berkerumun padanya dan mengambilnya. Mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka belajarlah dari ma'dubatullah mastata'tum. Belajarlah dari Al-Quran semampu kalian. Hadis ini datang dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang kami sebutkan. Maka sanadnya di sini sanad yang dhaif. Abul Ahwas ma'ruf yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud adalah Auf Ibnu Malik thiqah. Namun sayang Al-Hajri dia bernama Ibrahim, kunyahnya Abu Ishaq. Al-Hajri dhaif layyinul hadis. Maka hadis ini hadis yang dhaif, marfu' dari Nabi, dhaif. Namun alhamdulillah telah datang athar yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Sehingga dari Nabi dinaikkan ke Nabi dhaif, di sanadnya siapa? Abu Ishaq Ibrahim Al-Hajri. Maka dia hadisnya lemah, lunak, layyinul hadis. Namun yang sahih adalah mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud itu sendiri, tidak dinaikkan kepada Nabi. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Mubarak di kitabnya Az-Zuhud. Diriwayatkan dari Gundar. Siapa Gundar? Muhammad Ibnu Ja'far an Syu'bah an Abdul Malik Ibnu Maisarah an Abil Ahwas. Dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, inna hadal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fih fahuwa aminun. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah yang diajak manusia untuk wajib mengambilnya menjadi pedoman hidup. Barang siapa yang masuk kepadanya, diundang dan mengambilnya, fahuwa aminun, maka dia akan selamat. Maka sanad ini bertumpu kepada Abdul Malik Ibni Maisarah Al-Hilali Al-Kufi, maka dia rawi yang thiqah. Dari Abul Ahwas tadi sudah kita ketahui, maka di sini yang rajih dia mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud. Maka dari sini kita mengetahui, jika kembali kepada definisi lughah, kebanyakan ulama ahli lughah mengambil kalimat adab ataupun adab dari ma'dubah, makanan. Beristidlal dengan hadis Al-Quran ma'dubatillah fil ard. Maka jika antum membahas dari segi lughah, kebanyakan akan merujuk kepada athar ini. Maka athar ini yang rajih dia mauquf, bukan ucapan Nabi. Maka dari pemahaman dari segi lughah bahwa adab itu apa-apa yang diwajibkan oleh manusia untuk mengambilnya dan akan menjadi baik dan menjadi buruk dikarenakan mengambil adab tersebut. Jika seseorang mengambilnya akan menjadi baik, mengikuti adab yang baik. Dan jika seseorang meninggalkannya dari adab tersebut, dia akan menjadi buruk akhlaknya.
Maka oleh sebab itu didefinisikan dari segi istilah, bukan dari segi lugah lagi, oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Al-Fath, Fathul Bari, wal adab isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Maka adab adalah dari segi definisi syar'i apa-apa yang dipergunakan yang selalu terpuji baik dalam ucapan dan dalam perbuatan. Misalnya seseorang yang ucapannya itu baik, jika diberi ataupun bertemu dengan saudaranya selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, selalu berdoa, Allah yahfadhu, lisannya seperti itu. Kalau sakit saudaranya, Allah yashfik. Kalau diberi sesuatu oleh saudaranya, jazakallahu khair. Ini contoh ucapan-ucapan yang baik. Atau dia selalu banyak beristighfar antara dia dengan Allah dan di antara dia dengan manusia, banyak mendoakan seperti tadi ataupun memberikan salam. Fafsus salam bainakum. Menyebarkan salam di antara mereka. Assalamualaikum. Maka orang ini mempunyai adab dari ucapan. Dan juga dari perbuatan. Ringan tangan membantu saudaranya. Maka ini dari adab. Maka definisi adab disebutkan, al-adab dipergunakan kepada apa-apa yang padanya kebaikan dari segi ucapan ataupun perbuatan. Wa abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhad bimakarimil akhlaq. Maka dari ulama menyimpulkan bahwa adab itu adalah diambil dari akhlak yang mulia. Maka tidak ada yang namanya adab kecuali diambil dari akhlak yang mulia. Jika ada seseorang melaksanakan sesuatu yang dibenci manusia, kemudian dia mengatakan ini adab. Maka adab siapa? Adab karangan dirinya atau adabus syaitan? Syaitan punya adab. Misalnya orang ini bakhil, banyak uang, maka ada seseorang dari saudaranya membutuhkan. Kemudian dia pura-pura tidak punya uang, aku tidak punya apa-apa, padahal dia punya banyak. Dan saudaranya dalam keadaan lapar atau haus, membutuhkan sesuatu atau kecelakaan, butuh untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, dia akan kehabisan darah dalam keadaan robek, butuh pertolongan. Kemudian orang ini tahu keadaan saudaranya dan dia punya, namun dia katakan, aku tidak punya. Berbohong dan sebagainya. Maka di saat dikatakan, kaifantum berbuat demikian, ini adab. Hah? Adab? Adab dari mana? Ya adab untuk menjadi orang kaya itu, pengen jadi orang kaya harus pelit. Karena kalau tidak pelit, keluar terus. Tidak ditabung uangnya. Tidak dimasukkan ke celengan. Atau di bank. Jadi, kesimpulannya, dia berkata ini adab. Adab dari mana? Maka adab tidaklah kecuali dari al-akhad min bimakarimil akhlak. Bahwa adab itu diambil dari akhlak-akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu, banyak para ulama yang mendefinisikan adab dari segi definisi selain lugah tadi, diambil dari ma'dubah, makanan, untuk mengumpulkan manusia mengambilnya. Tapi dari segi istilah, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Madarijis Salikin, kitabnya. Al-adabu ijtima' khisalil khair fil abd. Maka definisi dari adab adalah kumpulan dari perkara-perkara yang baik yang ada pada sosok hamba tersebut. Ini dia definisi al-adab. Maka seseorang dikatakan apa ismun fa'il dari adab? Ala wazan, ala wazan fa'il. Adib. Maka seorang dikatakan hada rajul adib ya akhi. Ini orang penuh adab. Adabnya mulia.
Maknanya seperti ucapan Ibnul Qayyim, ijtima' khisalul khair. Ada padanya sikap-sikap, adab-adab dari kumpulan yang baik pada orang ini. Dinamakan hadarajul adib. Orang ini penuh adab. Di saat dia bertemu memberikan salam. Kemudian berjalan dalam penuh ketawaduan dan tawadu dengan murid-muridnya dan membantu murid-muridnya. Tidak sombong, mentang-mentang dia pembina atau pengajar. Maka ini dari makna al-adab. Maka dia itu ijtima' khisalul khair fil abd. Dan begitu pun dari segi lughah, Imam Ibnul Qayyim pun menyebutkan seperti pendefinisian di lughah, wa minhu al-ma'dubah. Wa minhu al-ma'dubah wa hiya ta'am alladhi yajtami' alaihi nas. Maka diambil dari segi lughah adalah al-ma'dubah. Diambil adab itu dari al-ma'dubah yang dibuat oleh manusia, makanan untuk mengundang manusia sehingga manusia mengambilnya. Seperti adab di sini. Seluruh manusia yang ingin baik, dia akan mengambil adab tersebut. Maka ini definisi dari adab. Lalu kita simpulkan, kita jadikan definisi dari adab, dari ucapan para ulama tadi, kita jadikan faslul khitab, kita jadikan ucapan intisari, ataupun conclusion, ataupun resum, sama, semuanya intisari. Bahwa al-adab, definisinya adalah ijtima' khisalul khair fil abd hina wufiqa bil kitab wa sunnah zahiran wa batinan. Maka adab itu adalah terkumpulnya kebaikan-kebaikan pada seorang hamba, namun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah secara zahir dan batin. Maka jika seorang tadi saya misalkan pelit kemudian mengatakan ini adab saya, maka bukan adab yang benar. Mungkin adab syaitan itu pelit, maka dia mengikuti adab tersebut. Adapun adab seseorang dikatakan adib jika dia mempunyai kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dinamakan dengan definisi dari adab. Maka kita mengetahui sekarang definisi dari adab itu dari segi lughah apa? Dari ma'dubah, dari makanan yang berkumpul kepadanya manusia untuk mengambilnya. Maka begitupun adab. Dia diambil oleh manusia untuk diikuti dari perkara-perkara yang baik agar orang ini mempunyai akhlak yang mulia. Itulah ma'dubah. Dan datang jalan dari marfu, dan dia adalah jalan yang dhaif. Dan datang dari ucapan Ibnu Mas'ud, inilah jalan yang sahih. Seperti kita bahas tadi. Maka dengan ini selesai dari permasalahan definisi adab. Maka kita kembali kepada matan Al-Akhbar As-Sahihah fi adabi talibil ilmi. Maka talibi ismun fa'il dari talaba yatlubu. Maka talib dia didefinisikan dengan pencari. Pencari apa? Pencari ilmu. Maka di sini adalah adab-adab para penuntut ilmu. Dan ilmu yang diinginkan di sini perlu diketahui adalah ilmu syar'i. Sehingga makna mafhum dari pembahasan kita, kumpulan hadis-hadis sahih di dalam permasalahan adab-adab para penuntut ilmu, maknanya penuntut ilmu syar'i. Yang mana menuntut ilmu syar'i nanti akan kita bahas hukumnya wajib, fardu ain. Maka di saat dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dari akidah, dari fikih, ada perkara-perkara yang wajib. Dan hukumnya adalah wajib.
Apa yang diinginkan menuntut ilmu di sini? Apakah menuntut ilmu syar'i atau duniawi? Jelasnya syar'i. Karena menuntut ilmu duniawi seperti kita mempelajari di zaman sekarang, yang paling mudah dan dibutuhkan adalah informatika teknologi. Maka seseorang mempelajari IT, itu hukumnya sunnah. Di saat dia bekerja sebagai publisher yang menyebarkan dari dakwah misalnya, maka dia mempelajari bagaimana memasukkan pelajaran-pelajaran di YouTube dan bagaimana mengupload pelajaran-pelajaran di YouTube. Maka dia pelajari dari ilmu IT, informatika, teknologi untuk menginformasikan kepada masyarakat dari media sosial, maka dia mempelajari itu hukumnya bukan wajib. Atau seseorang belajar ilmu dunia yang lain seperti menjadi seorang tukang, mempelajari civil engineering untuk membangun jembatan, berapa yang dibutuhkan dari besi, semen, dan sebagainya. Maka ini semuanya adalah perkara yang bukan wajib dari ilmu dunia. Bukan ini yang akan kita pelajari. Tetapi yang akan kita pelajari ilmu syar'i. Ilmu yang diwajibkan kepada seluruh manusia. Yang mana gambarannya diwajibkan, kenapa? Seperti kita sebutkan di khutbah al-Jum'ah. Apa? Karena kita diperintah di dunia ini, Allah menurunkan kita dan menjadikan kita besar dan berakal untuk apa? Untuk mencari dunia, untuk sibuk dengan dunia tanpa salat, hanya mengumpulkan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak, never ever. Tetapi tujuan kita untuk beribadah. Maka dunia ini darul ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia diuji di dunia ini dengan amal-amalnya yang baik dari yang buruk. Itulah hakikat kita hidup di dunia. Lalu bagaimana permasalahan menuntut ilmu itu wajib? Di saat dia menyadari tinggal di dunia dan dia sudah balik, apa sih tujuannya di dunia? Di mana dia menghadapi perkara-perkara yang rutinitas. Sekarang dia bangun pagi, melihat matahari terbit. Kemudian siang. Kemudian matahari tenggelam. Dan menjadi malam. Kemudian dia tidur. Terus bersiklus kepada dia 24 jam. Maka di saat terjadi siklus itu dia menyadari. Dulu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang saya besar. Kemudian dia menjadi the younger. Ataupun pemuda. Yang ototnya kuat, otot kawat tulang besi. Kemudian setelah itu dia mulai masuk kepada usia senja. 50 tahun, 60 tahun. Otot-ototnya mulai kendor. Maka dia menyadari ada sesuatu yang telah berevolusi dengan dirinya. Sesuai dengan masuknya matahari dan keluarnya matahari. Berganti dari siang kepada malam. Maka apa yang ada pada ini? Ternyata tujuan hidup bukan hanya untuk makan, maka kaidah hidup untuk makan itu salah. Kaidah dari kelompok orang-orang kufar. Tetapi makan untuk hidup dan beribadah. Itulah yang benar. Maka di sini tujuan kita hidup beribadah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu Allah menjadikan ibadah yang diperintahkan itu, Allah memerintahkan kepada kita ibadah seperti di dalam ayat tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah manusia dan jin dijadikan untuk beribadah. Maka ibadah apa yang diterima oleh Allah? Pertama, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah tauhid. Dia beribadah hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada makhluk. Baik manusia-manusia seperti para habaib yang meninggal. Tidak boleh kita meminta kepada wali-wali yang meninggal. Ataupun rasul-rasul yang diutus yang meninggal. Seperti kelompok Nasara yang
melaksanakan peribadatan kepada Yesus Kristus, sehingga di saat mereka mengetukkan tangannya di saat berdoa kepada jidat, kemudian ke dada kanan dan dada kiri, dia mengatakan for the Father. Ibadah ini untuk the Father, sang Bapa. Kemudian kepada dada kiri, dada kanannya, and his son, dan anaknya. Siapa anaknya? Kata dia, Yesus Kristus. Kemudian, and the spirit of the soul, untuk malaikat Jibril. Maka dibagi ibadah menjadi 3, dinamakan Trinitas. Di Arabnya Ats-Tsalitsu Tsalatsa. Maka ini kesyirikan yang nyata dari ajaran yang salah. Dan ajaran dulu Nabi Isa jauh dari perkara seperti ini. Namun setelah itu datang Santo Paulus membuat ajaran agama Nasara menjadi kesyirikan. Dan itu yang ada di kitab-kitab sekarang. Dan itu yang ada dari kelompok Nasara yang terbagi 2 di Indonesia dan di dunia, Katolik dan Protestan, intinya sama. Menyembah kepada Allah yang disekutukan dengan anaknya katanya, dan juga dengan Ruhul Kudus ataupun Jibril. Maka makna dari ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah sesuai ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a di surat An-Nisa, dan sesuai dengan ayat di Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah kecuali untuk ibadah yang ikhlas untuk Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan landasan dari aku, maka dia tertolak. Dan begitu pun di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amalan yang tanpa bimbinganku, kata Nabi, tertolak. Maka dari sini menjadi poin. Tidaklah yang dinamakan ibadah itu dari persepsi kita, dari pendapat kita, dari opini kita. Seperti seseorang diperintahkan untuk sholat, ya sholat. Tergantung kita sholat bagaimana. Yang penting ibadah, kata orang awam, ibadah. Maka di sini syarat yang kedua, ibadah kapan diterima oleh Allah? Bimuwafaqati Rasul. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gambarannya di saat Allah memerintahkan di Al-Qur'an untuk melaksanakan salat, wa aqimus shalah warka'u ma'ar raqiin. Maka salatlah berjamaah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maka Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana salat itu. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik Ibn Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka di sini dilihat bagaimana kewajiban salat itu butuh kepada mutaba'ah. Sampai Nabi mengatakan, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Dan begitu pun di saat Allah memerintahkan haji dan umrah. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk naik haji ke Ka'bah di Mekkah. Maka bagaimana kita melaksanakan manasik haji dan umrah? Jawabnya wajib mutaba'ati Rasul. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, lita'khudhu manasikakum. Takdirnya lita'khudhu anni manasikakum. Wajib bagi kalian, karena lam huna lam amr. Ta'khudhu fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Asalnya ta'khuduna menjadi lita'khudhu. Di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka wajiblah kalian mengambil ilmu manasik dariku. Maka wajib mutaba'ah. Dan di riwayat An-Nasa'i, khudhu manasikakum. Takdirnya khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kami ilmu manasik kalian. Maka dari dua contoh ini saja bahwa haji ibadah. Apakah haji semau gue? Jawabnya tidak. Semau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah perkara yang wajib. Apakah salat itu sesuai dengan imajinasi kita? Menurut saya salat demikian. Maka tidak.
Waktu-waktunya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi. Dan begitu pun dari permasalahan-permasalahan yang lain, maka kesimpulannya tadi, bagaimana menuntut ilmu itu bisa menjadi wajib? Dikarenakan kita diperintah di dunia ini untuk beribadah, dan beribadah tidak diterima kecuali jika pertama ikhlas, maka kita harus menuntut ilmu untuk mengetahui ikhlas. Harus menuntut ilmu untuk mengetahui ibadah yang tauhid, tidak ibadah yang syirik seperti kelompok Nasoro dan Yahud yang menyembah Uzair. Seperti Allah berfirman, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Maka harus kita mengikuti tauhid dalam peribadatan. Dari mana kita mengetahui tauhid dan terjauh dari kesyirikan? Dari menuntut ilmu syar'i tadi. Maka yang diwajibkan menuntut ilmu di sini ilmu asy'ari. Dan begitu pun juga syarat yang kedua harus mengikuti Rasul, maka salat harus mengikutinya. Dan ibadah puasa harus mengikuti sunnahnya. Maka di Al-Quran hanya disebut kutiba alaikumus syiyam. Wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk berpuasa. Lalu bagaimana praktek puasanya? Sunnah-sunnahnya banyak harus diikuti. Di antaranya ta'jilul iftar. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Sahl bin Sa'ad, la yazalu ummati ala khairin ma'ajalul fitra. Maka terus menerus umatku dalam keadaan sunnah dan kebaikan selama melaksanakan ta'jil iftar. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari sesi yang pertama tentang pembahasan permasalahan apa judul pembahasan kita? Adab bagi thalabul ilm. Maka kita telah menyelesaikan di sesi yang pertama ini, pertama dari judul kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi adabi thalabil ilmi. Apa makna al-akhbar, apa makna sahihah, dan apa makna al-adab min haitsu lughah wa min haitsu al-istilah. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Dipersilahkan kepada para penuntut ilmu yang sudah hadir di sini untuk menulis matan. Yang mana matan itu akan dikirim PDF, kalian hafal. Mulai pelajaran nanti siang, kita masih membahas kitab ini, dihafal matannya. Silahkan nanti ditulis dari PDF. Mungkin lebih baik daripada antum motokopi, iya kan? Harus difotokopi dan sebagainya. Lebih baik ditulis. Quyidal ilma bil kitabah. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fi